Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fatur Rahmanur, NIM 23115373, dan pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis data IoT dengan studi kasus Smart Office Occupancy Analysis. Di era smart building dan efisiensi energi, kantor tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang kerja, tetapi juga sebagai sistem yang harus mampu beradaptasi secara cerdas terhadap perilaku penggunanya. Salah satu tantangan utama di kantor modern adalah pemborosan energi, khusus dari penggunaan AC dan lampu yang sering kali tetap menyala meskipun ruangan tidak digunakan secara optimal. Studi kasus ini berangkat dan pertanyaan sederhana namun krusial. Apakah pola kehadiran manusia di kantor benar-benar selaras dengan cara kita mengonsumsi energi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis ini memanfaatkan data sensor IoT yang merekam jumlah orang dan suhu ruangan secara berkala. Dengan pendekatan berbasis data, kita tidak hanya menebak atau mengandalkan kebiasaan, tetapi membuat keputusan berdasarkan pola nyata yang terjadi di lapangan. Tujuan utama dari analisis ini ada tiga: mengidentifikasi pola kehadiran manusia di dalam ruangan, menganalisis hubungan antara okupansi dan suhu, serta merumuskan rekomendasi efisiensi energi yang aplikatif dan berbasis data. Untuk penjelasan dataset sebagai berikut ya. Dataset ini berasal dari sensor IoT Smart Office yang secara kontinu merekam kondisi ruangan. Beberapa atribut utama dalam dataset ini meliput timestamp, room ID, occupancy, temperature, dan light yang diukur dengan lumens. Untuk temperature kita ukur dengan derajat Celcius. Penting untuk dipahami bahwa occupancy bukan hanya angka statistik, tetapi representasi aktivitas manusia. Ketika jumlah orang meningkat, terjadi akumulasi panas tubuh, peningkatan pergerakan udara, serta perubahan kebutuhan kenyamanan termal. Oleh karena itu, memahami okupansi berarti memahami kebutuhan energi aktual, bukan kebutuhan asumtif. Data kemudian diolah dan dikelompokkan berdasarkan jam, sehingga kita dapat melihat pola harian secara lebih jelas dan relevan untuk pengambilan keputusan operasional. Saya menggunakan program Python untuk melakukan perumusan data tersebut untuk mengukur kapan peak hour dan low hour-nya dan korelasi antara suhu dan keramaian pada smart office ini. Untuk hasil analisis bagian A, visual trend kehadiran. Pada bagian pertama analisis dilakukan visualisasi tren kehadiran dengan menghitung total okupansi per jam dalam satu hari. Grafik ini dihasilkan menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup jelas pada penggunaan ruangan. Hasil utama yang dapat diidentifikasi adalah jam paling sibuk terjadi pada pukul 10 hingga 11 siang, di mana jumlah kehadiran mencapai puncaknya. Jam paling sepi berada di jam 00 hingga jam 5, dengan hampir tidak ada aktivitas karena kantor sudah tutup. Aktivitas mulai meningkat secara signifikan pada pukul 8 di mana kantor mulai buka, dan mulai menurun kembali setelah pukul 17.00 ketika kantor mulai bubar. Pola ini sangat konsisten dengan jam kerja konvensional, namun justru disinilah letak nilai analisisnya. Jika pola kehadiran dapat diprediksi dengan jelas, maka seharusnya pola konsumsi energi juga bisa dioptimalkan. Tanpa analisis ini, sistem AC dan lampu cenderung beroperasi secara statis. Dengan data ini, kita memiliki dasar kuat untuk mengubah sistem menjadi adaptif terhadap waktu dan aktivitas manusia. Analisis korelasi okupansi dan suhu. Bagian kedua analisis berfokus pada hubungan antara jumlah dan orang dan suhu ruangan. Metode yang digunakan adalah scatter plot untuk visualisasi, serta koefisiensi korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Pearson correlation sebesar 0,992, yang berarti terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara occupancy dan temperature. Interpretasi dari hasil ini sangat penting. Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa peningkatan suhu hampir selalu sejalan dengan peningkatan jumlah orang di dalam ruangan. Dengan kata lain, kenaikan suhu bukanlah fenomena acak, melainkan konsekuensi langsung dari aktivitas manusia. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem pendingin ruangan seharusnya tidak hanya bergantung kepada suhu, tapi juga mempertimbangkan jumlah orang secara real time yang berada di dalam office. Analisis ini membuktikan bahwa data okupansi memiliki nilai prediktif yang sangat tinggi terhadap kebutuhan pendingin.
Rekomendasi efisiensi energi. Berdasarkan hasil visualisasi dan analisis korelasi, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi efisiensi energi. Pertama adalah pengaturan jadwal AC. Data menunjukkan bahwa okupansi berada pada tingkat yang sangat rendah sebelum pukul 8.00 dan setelah pukul 18.00. Oleh karena itu, AC dapat diatur ke mode hemat, misalnya di suhu 26 derajat Celcius atau bahkan dimatikan pada ruangan kosong. Kedua adalah optimalisasi sistem pencahayaan. Lampu yang tetap menyala terang pada jam sepi merupakan bentuk pemborosan energi. Solusi yang disarankan adalah penggunaan motion sensor, sehingga lampu hanya aktif ketika terdeteksi adanya aktivitas manusia. Ketiga adalah penerapan smart cooling system berbasis okupansi, karena korelasi antara jumlah orang dan suhu sangat kuat. Sistem AC sebaiknya meningkatkan daya hanya ketika jumlah orang melewati ambang tertentu. Misalkan lebih dari 10 orang, maka AC harus turun ke contohnya 23 derajat Celcius. Pendekatan ini tidak hanya menghemat energi, tetapi juga meningkatkan umur perangkat dan efisiensi operasional jangka panjang. Berikut ada kode program yang saya gunakan. Ini untuk tren kehadiran, ini untuk scatter plotnya, dan ini untuk temperature-nya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis ini menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan data IoT dalam pengelolaan smart office. Dengan memahami pola kehadiran dan hubungan antara okupansi serta suhu, pengelolaan energi dapat dilakukan secara lebih presisi, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis data memungkinkan kantor pintar untuk tidak hanya menjadi lebih nyaman, tetapi juga lebih efisien dan ramah lingkungan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.